selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi Kak Nadia. Bagaimana kabarnya adik-adik? Pasti baik. Yes. Kabarnya Kak Pidaris bagaimana? Wah, sehat dong Kak. Bagus ya. Ya. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Perhatikan ya adik-adik, kalau memulai ibadah, mendengarkan firman Tuhan harus posisi yang bagus. Walaupun kita masih ibadah online ya Kak, Iya. tapi adik-adik harus tetap semangat, ya. Tetap harus mengikuti ibadah ini dengan semangat dan sukacita pastinya Kak. Iya betul, sama Iya. seperti Kak Nadia dan Kak Pikaris. Oke. Sebelum kita memulai, kita mau saat teduh terlebih dahulu. Ayo semuanya kita saat teduh. Saat teduh selesai. Ayo adik-adik, kita mulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu baru. Nah, lagu barunya ini nanti Kak Fikaris yang nyanyikan terlebih dahulu, baru nanti adik-adik ikuti di rumah ya. Oke? Siap. Oke. Ya? Karena lagunya ini gak ada musiknya, jadi Kak Fikaris yang nyanyi, adik-adik harus ikutin. Tapi harus tetap semangat walaupun gak ada musiknya. Oke? Karena dia juga harus ikuti. Oke, siap. Oke, ya. Nyanyinya begini. Ku mau pergi impak, ku mau berdoa, ku mau baca firman, ku mau bernyanyi. Goyang, 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 goyangkan badan, goyang lebih cepat sekali lagi, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, berputar, berputar, berputar dan stop. Nah, adik-adik, pas stop, adik-adik nanti harus pakai gaya yang paling oke, paling kece, oke? Jangan mau kalah sama Kak Fikaris dan Kak Nadia. Oke. Jadi karena pagi-pagi harus semangat, kita senam ku mau pergi impak. Oke? Oke Kak? Oke, Kak. Oke, kita mulai sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ku mau pergi impak, ku mau berdoa, ku mau baca firman, ku mau bernyanyi. Goyang, 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 goyangkan badan, goyang lebih cepat sekali lagi. Goyang, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, berputar, berputar, berputar dan stop. 1, 2, 3, nyanyi lagi. Ku mau pergi impak, ku mau berdoa, ku mau baca firman, ku mau bernyanyi. Goyang, 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 goyangkan badan, goyang lebih cepat sekali lagi, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, berputar, berputar, berputar dan stop. Yeay. 1, 2, 3. Kak, capek juga ternyata ya. Iya, Nyanyi betul, lagu Kak. mau pergi impak. Tapi untuk memuji Tuhan, kita tidak boleh capek. Harus Iya tetap dong. semangat dong. Jelas, tetap harus sukacita, harus semangat. Tapi pasti adik-adik di rumah juga semangat Kak. Iya, Lagu betul tadi. sekali. Besok kita ulangin lagi. Mudah-mudahan besok udah ada musiknya Kak. Oke. Nah, kita lanjutkan peribadahan kita. Kita mau berdoa, kita mau mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Ikutin Kak Nadia ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih untuk berkat-Mu untuk berkat-Mu hari ini. hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan cerita Tuhan. cerita Tuhan. Biarlah Biarlah Tuhan Tuhan yang selalu yang selalu memberkati kami. memberkati kami. Ini doa kami. Ini doa kami. Kami berdoa Kami berdoa kepadamu. kepadamu. Amin. Amin. Oke. Setelah ini apa Kak? Setelah ini kita bernyanyi sekali lagi. Lagunya apa Kak? Hari ini harinya Tuhan. Kalau ini ada musiknya nggak Kak? Ada dong. Oh, pasti ada. Ya. Kita tunggu musiknya dulu ya adik-adik ya. Kita nyanyi sama-sama.
membaca Mazmur. Ayo Alkitab yang sudah disiapin dibuka ya. Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan 5. Kakak ulangi nih ya. Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan 5. Nanti kita baca secara bergantian ya. Kalimat yang menjorok ke dalam dibacakan oleh Kanadia dan kalimat yang menjorok keluar dibacakan oleh adik-adik semua. Oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Demikian pembacaan Mazmur kita hari ini ya adik-adik. Sekarang kita mau mendengar cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Pikaris. Sebelumnya kita akan bernyanyi lagi, yaitu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam cerita. Siapa yang gak sabar dengerin cerita hari ini? Coba Kak Fikaris mau dengerin suaranya. Oh, sepertinya semua tidak sabar mau mendengarkan cerita hari Minggu hari ini. Ya, adik-adik, siapkan bacaan Alkitabnya dari kitab Amsal. Kitab Amsal itu di mana ya? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Ayo, di mana? Perjanjian Lama. Oh, Kak Fikaris dengar, tenang aja adik-adik. Ya, kitab Amsal di Perjanjian Lama. Amsal pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan 19. Sudah? Alkitabnya disiapkan. Bacaan Alkitab kita dari kitab Amsal pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan 19. Kalau Alkitabnya sudah terbuka dengan baik, tetap terbuka Alkitabnya, kita mari siapkan hati di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk tubuh yang sehat, untuk hari yang indah, dan untuk kebersamaan kami, adik-adik, anak-anakmu bersama dengan orang tua kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan mau memberikan Roh Kudus agar kami boleh dituntun untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik disilakan untuk berdiri. Kita mau baca. Judulnya adalah Nasihat dan Peringatan. Kak Fikaris akan bacakan untuk adik-adik semua. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup,
seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, 1 pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Sebelum kakak cerita, kakak mau taruh Alkitab kakak dulu ya. Sebentar adik-adik ya. Nah, Kak Fikaris balik lagi. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita, Kak Fikaris punya cerita dulu nih. Punya peragaan terlebih dahulu. Adik-adik harus lihat, perhatikan kira-kira ceritanya tentang apa ya. Kira-kira peragaannya tentang apa ya. Oke, yuk kita saksikan. Aduh itu dia pakai mana tuh? Ay nanti dulu mah aku cobain ini cuma minta potong mah. Sana nanti aja. Ayo. A few moments later. Dia aku. Aduh dia apa lagi sakit banget. Aduh. Mata aku mah banget ini. Tadi bilang tadi jangan. Lapar lagi. Sana makan dulu sana. Baru mandi. Ya sudah. Mata aku. Nah, adik-adik, Kak Fikaris mau tanya, siapa yang pernah seperti itu adik-adik di rumah? Ketika orang tua berbicara, meminta sesuatu kepada adik-adik, adik-adik memiliki sikap acuh. Gak mau, nanti aja, lagi asik main game. Siapa ayo yang pernah kayak gitu? Atau kalau sekarang lagi banyak virus ya kan di luar sana, yaitu virus corona. Sedang pandemi, tapi adik-adik ketika keluar rumah, ketika orang tua, mama atau papa nyuruh adik-adik untuk menggunakan masker. Misalnya, Tono, pakai maskernya kalau mau keluar. Enggak mah, males, panas. Tono, kalau sebelum makan harus rajin cuci tangan. Enggak mau mama, ribet, mau langsung makan aja. Nah, siapa ayo yang kayak gitu? Adik-adik, tadi dari pesan firman Tuhan hari ini di kitab Amsal pasal yang pertama, khususnya di ayat yang ke-8. Masih ingat gak apa yang ayat yang ke-8? Kalau adik-adik baca Alkitab atau masih pegang Alkitab, coba dilihat Alkitabnya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebelum ke situ adik-adik, Kak Fikaris mau tanya dulu. Siapa penulis kitab Amsal? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak ya? Nah adik-adik, penulis kitab Amsal adalah benar Salomo. Nah, mengapa Salomo menulis pesan yang seperti itu yang tadi kita baca bersama di ayat yang ke-8? Karena Salomo mau berbagi pengalamannya. Nah, ini ada gambarnya nih adik-adik. Tada! Gambarnya di sini. Ini Salomo dan ayahnya Daud. Ya. Salomo mau berbagi pengalaman kepada adik-adik semua nih. Salomo adalah anak yang taat dan selalu mendengar nasihat Daud ayahnya. Ia sangat hormat kepada ayahnya dan ia juga hidup patuh, selalu mendengar
nasihat. Nasihat tuh apa sih? Kak, aku nggak paham nasihat tuh apa ya? Nasihat itu adalah pesan. Pesan yang harus adik-adik lakukan. Nah, sama saja nih ketika adik-adik mau mendengarkan nasihat orang tua, sama saja adik-adik juga mendengarkan pesan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, selanjutnya pesan apa ya yang mau disampaikan di kitab Amsal yang tadi kita baca bersama? Di ayat yang ke-10. Coba adik-adik baca, lihat ayat ke-10. Coba cari. Sudah dapat? Nah, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Membujuk tuh apa ya, Kak? Aku gak pernah dengar tuh kata-kata membujuk tuh apa ya? Apa ya adik-adik? Kalau membujuk itu adalah seperti cerita ini nih. Masih ingat gak cerita tentang Simpson dan Delila? Simpson dan Delila, masih ingat? Simpson itu adalah seorang hakim yang gagah dan perkasa, kuat. Dan dia bertemu dengan perempuan cantik, seorang perempuan Filistin dari bangsa Filistin bernama Delila. Nah, membujuk Simpson, membujuk itu merayu adik-adik, meminta sampai memohon-mohon kepada Simpson. Dia mau tahu dari mana sih kekuatan yang dia dapatkan. Nih, ada gambarnya nih. Tara, 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 nih gambarnya. Oke, nah itu gambarnya adik-adik ya. Jadi ini ceritanya. Ketika Simpson sudah terbujuk oleh Delila, akhirnya dia kehilangan kekuatannya yang dia peroleh dari rambutnya. Wah, itu dia termakan bujuk rayu dari Delila. Oke. Nah, lalu pesan firman Tuhan yang harus adik-adik lakukan apa ya? Kalau dari cerita kakak, dari Daud, dari Salomo anaknya, lalu ada Simpson dan Delila. Yang pertama adik-adik harus taat. Karena Tuhan senang dengan anak-anak yang taat. Taat sama orang tua, taat sama guru, taat sama kakak-kakak pelayan PA. Walaupun saat ini kita tidak bertemu secara langsung, tapi ketika kakak-kakak pelayan PA memberikan pesan lewat cerita, adik-adik harus taat. Harus lakukan itu di rumah. Coba bayangkan, seperti orang tua yang di awal cerita kakak tadi, bagaimana perasaannya adik-adik? Dikasih tahu baik-baik, tapi gak mau dengar. Pasti sedih sekali adik-adik. Apakah adik-adik mau melihat mama papa sedih? Adik-adik, menyenangkan hati orang tua sama juga menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, firman Tuhan saat ini, adik-adik di rumah harus menjadi anak yang taat. Oke? Bisa? Bisa dong. Oke, lalu yang kedua, ketika adik-adik taat, pasti adik-adik bisa melawan semua bujukan yang kadang-kadang menyenangkan sih. Misalnya kayak tadi, cerita tadi, main game, diajak teman-temannya, ayo kita main game, udah gak usah belajar, kita main game aja. Orang kita sekarang juga belajarnya via online, gak bisa dilihat sama guru-guru kita mendingan main game. Nah, itu namanya bujukan yang tidak baik adik-adik. Lalu apalagi yang sering kita lakukan? Gak apa-apa lah, kita sekali-sekali lah bohong lah sama mama papa. Adik-adik, itu gak boleh. Karena sekali-sekali bisa menjadi berkali-kali. Untuk itu adik-adik harus taat dan menjadi anak yang jujur. Karena firman Tuhan saat ini mengajak kita semua untuk bisa menahan diri agar kita tidak melakukan kesalahan. Agar kakak Vikaris, kakak pelayan PA, mama papa, dan adik-adik juga semua
tidak melakukan kesalahan dan tidak jatuh ke dalam dosa. Untuk itu, sekarang kakak mau mengajak adik-adik berdiri semua. Kita nyatakan, aku mau dinasehati dan tahan bujukan. Ya, kalimatnya itu. Aku mau dinasehati dan tahan bujukan. Tapi ada gerakannya, adik-adik. Harus ikutin Kak Vikaris ya. Aku mau dinasehati dan tahan bujukan. Oke, sekali lagi. Aku mau dinasehati dan tahan bujukan. Sekali lagi. Aku mau dinasehati dan tahan bujukan. Demikianlah cerita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersyafaat ya. Langsung aja ya. Ya adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sekarang adik-adik lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Oke, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini walaupun kami beribadah lewat online, kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan untuk selalu menjadi anak yang taat, untuk selalu menjadi anak yang dengar-dengaran, dan kiranya Tuhan mau memberikan kami anak-anak yang berhikmat, agar kami boleh tahan akan bujukan-bujukan yang membawa kami dalam melakukan kesalahan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang baik, dan kami boleh menjadi anak-anak yang terang di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami, sekolah, dan terkhusus di dalam kehidupan kami bersama dengan kakak pelayan PA pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, di dalam doa syafaat ini kami secara khusus berdoa untuk situasi dan kondisi karena wabah COVID-19. Tuhan, kiranya Tuhan mau menolong kami, Tuhan mau menolong orang-orang yang bertanggung jawab, berperan penting dalam menangani wabah COVID-19 ini. Biarlah mereka boleh bertanggung jawab dengan baik. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan agar mereka boleh diberikan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawabnya di dalam penanganan wabah COVID. Dan kiranya Tuhan juga mau menjaga kami, mau melindungi kami, agar kami boleh tetap terjaga kesehatannya, dan kami juga boleh semakin berhikmat untuk tetap menggunakan masker, untuk tetap mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan juga memberkati kakak-kakak pelayan PA yang bertugas. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan tetap ada bersama dengan mereka. Tuhan memberkati walaupun di dalam masa pandemi COVID ini, kiranya Tuhan tetap memberikan semangat dan juga pengharapan agar kami sebagai pelayan-pelayan PA, kami boleh tetap bersemangat tanpa ragu-ragu untuk tetap melayani anak-anak-Mu, khususnya di GPIB Jemaat Hosiana Berau. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaannya, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama
selamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Gimana ceritanya? Seru ya? Nah, kita harus jadi anak yang taat. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita dan bernyanyi Di Sini Aku Bawa Tuhan. Oh ya, jangan lupa persembahannya dikasih ke gereja ya, atau lewat online sudah bisa sekarang ya. Wih, hebat ya gereja kita ya, Kak. Oke. Kita nyanyi sama-sama. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Sekali lagi ya. Ni aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan kita ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan cerita Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini bisa digunakan untuk sebaik-baiknya, untuk pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Ya, kita akan masuk dalam Ibadah akhir. ya. Kita sudah mau selesai ibadahnya. Sebelum itu, kita mau bernyanyi sama-sama nih Kak. Ya, Ya, adik-adik dimohon untuk berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama Besarlah Kasih Bapakku. Semua tahu lagunya? Tahu dong Kak. Nah, oke kita nyanyi sama-sama. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ayat yang kedua ya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, berbahagia benar diasuhnya. Ya, adik-adik kita akan masuk dalam doa penutup. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan kami anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Saat ini Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami. Angkatlah hati dan pikiran adik-adik pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam kuat kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian, orang tua dan kakak-kakak sekalian. Amin. 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 Adik-adik silakan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai ketemu minggu depan.